Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur. Materi ini kami susun berdasarkan pemahaman teori perpajakan, analisis data transaksi perusahaan, serta contoh pengisian SPT masa PPh Pasal 23. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Rani Kurniasari, SEMM. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tasya Aulia Putri dengan NIM 642400561. Saya Putri Alia Basri dengan NIM 6424054. Saya Gracia Mevani Langari dengan NIM 642400568. Saya Rahul Nur Alam dengan NIM 64240574. Saya Mutia Hikmah dengan NIM 642400577. Konteks dan urgensi PPh 23. Pada slide ini kami menjelaskan konteks dan urgensi PPh 23. Yang pertama, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Di Indonesia, lebih dari 70% APBN berasal dari pajak. Dana tersebut digunakan untuk sektor vital seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. Kedua, PPh pasal 23 sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggara kegiatan tertentu, kecuali yang dipotong PPh pasal 21. Artinya, PPh 23 berkaitan dengan erat dengan transaksi perusahaan yang melibatkan pihak ketiga, khususnya penyedia jasa maupun pemilik hak atas royalti. Yang ketiga, bagi perusahaan seperti PT XYZ yang bergerak di bidang manufaktur, intensitas penggunaan jasa dari vendor cukup tinggi. Hal ini membuat PPh 23 bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kepatuhan pajak juga berdampak pada reputasi perusahaan dan menghindari risiko sanksi finansial. Next. Rumusan masalah. Untuk membuat penjelasan lebih terarah, kami menyusun 3 rumusan masalah. Utama yaitu apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 23. Rumusan ini penting untuk memahami dasar hukum serta ruang lingkup PPh 23. Yang kedua, apa saja objek pajak dan tarif yang termaksud dalam ketentuan PPh pasal 23. Karena objek PPh 23 cukup beragam, pemahaman yang tepat perlu diperlukan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Yang ketiga, bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 di PT XYZ. Rumusan ini menekankan pada praktik nyata di perusahaan. Tujuan penulisan. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan kami meliputi menjelaskan ketentuan dasar PPh pasal 23, termasuk definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup. Selanjutnya, mengidentifikasi objek pajak serta tarif PPh 23 yang berlaku, sehingga diketahui transaksi mana saja yang harus dipotong pajak. Selanjutnya, menganalisis mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 di PT XYZ, sehingga dapat dilihat sejauh mana kepatuhan pajak dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan memahami tujuan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi penerapan PPh pasal 23. Manfaat penulisan. Penulisan ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak.
Yang pertama bagi penulis, menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi PPh Pasal 23 secara nyata di perusahaan. Yang kedua bagi PT XYZ. Penelitian ini bisa menjadi masukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Selanjutnya bagi dunia pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa lain. Dan yang keempat, bagi pemerintah. Hasil analisis dapat memberikan gambaran kondisi di lapangan, terutama mengenai efektivitas kebijakan perpajakan. Selanjutnya, definisi pajak dan fungsi pajak. Pada slide ini, pajak dijelaskan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, berdasarkan UU No. 16 tahun 2009. Selain definisi, terdapat 4 fungsi pajak, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur regulasi, yaitu digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian. Yang ketiga, fungsi Yang keempat, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi seperti mengendalikan inflasi. Pemahaman fungsi pajak ini penting sebelum masuk ke pembahasan PPh 23. Selanjutnya, ada juga tinjauan umum pajak penghasilan. Slide ini menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. PPh memiliki sifat subjektif dan diatur dalam UU No. 28 tahun 2007 yang menetapkan bahwa setiap wajib pajak harus memiliki NPWP dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Selanjutnya, ada juga objek dan pemotong pajak. PPh Pasal 23 dipotong ketika terjadi pembayaran atau ketika biaya dibebankan. Pihak yang wajib memotong PPh 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan yang terakhir penyelenggara kegiatan. Ada juga objek PPh 23, yaitu yang pertama dividen, kedua bunga, ketiga royalti, yang keempat hadiah dan penghargaan, yang kelima sewa selain tanah dan bangunan, yang keenam jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Pemahaman objek pajak sangat penting karena menentukan tarif dan kewajiban pemotongan. Selanjutnya, adapun struktur tarif PPh Pasal 23. Tarif PPh 23 terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, tarif 15% dikenakan atas dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua, tarif 2% dikenakan atas sewa serta berbagai jenis jasa. Tarif ini didasarkan pada jumlah bruto sebelum dipotong pajak. Prosedur administrasi PPh 23 atau potong, setor, dan lapor. Administrasi PPh 23 mencakup proses yang pertama saat terutang pajak, yaitu akhir bulan terjadinya pembayaran atau saat diakui sebagai biaya. Yang kedua, penyetoran PPh 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, pelaporan SPT masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang keempat, pemberian bukti potong wajib diberikan oleh pemotong kepada penerima penghasilan. Jika salah satu tahap ini diabaikan, perusahaan berpotensi terkena sanksi administratif. Selanjutnya, kerangka teori faktor kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan kewajiban moral dan legal bagi setiap wajib pajak. Dalam teori organisasi, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Yang pertama,
Coercive pressure, tekanan dari pemerintah berupa aturan dan sanksi. Yang kedua, normative pressure, tekanan dari lingkungan sosial seperti standar bisnis. Yang ketiga, mimetic pressure, perusahaan cenderung meniru praktik baik dari perusahaan lain. Ketiga, faktor ini juga mempengaruhi perilaku pajak di PT XYZ. Selanjutnya, data kasus dari PT XYZ. Pada masa pajak Juni 2025, PT XYZ memiliki transaksi jasa dan royalti dengan beberapa vendor. Data transaksi menunjukkan semua rekanan memiliki NPWP tarif 2% berlaku. Kode pajak yang digunakan 24 strip 104 strip 01 dan 24 strip 100 strip 02. Total DPP 81.260.468 rupiah. Total PPh 23 dipotong sejumlah 1.625.209 rupiah. Data ini menjadi dasar perhitungan pada slide berikutnya. Analisis perhitungan PPh 23 pada bagian 1. Tarif pemotongan karena semua rekanan memiliki NPWP dan kode objek pajak berada di kelompok 24 atau jasa royalti, maka digunakan tarif 2% kali DPP. Yang pertama, hitung PPh pasal 23 atas pembayaran jasa atau kode objek pajak 24 strip 104 strip 01 DPP 6.600.000. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 6.600.000 sama dengan 132.000. Yang kedua, hitung PPh pasal 23 atas pembayaran jasa dengan DPP 3.397.468 rupiah dengan kode 24 strip 100 strip 01. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 3.397.468 rupiah sama dengan 67.949 rupiah. Perhitungan PPh 23. PT BXX menerima pembayaran royalti sebesar Rp33.820.000. Hitunglah PPh 23 yang dipotong. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp33.820.000 sama dengan Rp676.400. Keempat, hitung PPh pasal 23 atas pembayaran jasa kepada PSX dengan DPP 1.600.000. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp1.600.000 sama dengan Rp32.000. Kelima, berapakah PPh pasal 23 atas transaksi jasa kepada EXX? PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp3.500.000 sama dengan Rp70.000. Keenam, hitung PPh pasal 23 atas pembayaran royalti kepada NXX dengan DPP Rp1.045.000. PPh pasal 23 sama dengan 20% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp1.045.000 sama dengan Rp20.000. 7. Hitung PPh pasal 23 atas pembayaran royalti kepada NXX
dengan DPP Rp1.116.500. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp1.600.500 sama dengan Rp22.330. Kedelapan, hitung PPh pasal 23 atas pembayaran royalti kepada NXX dengan DPP Rp1.061.500. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp1.061.500 sama dengan Rp21.230. Kesembilan, berapakah PPh pasal 23 atas transaksi jasa kepada AXX? PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp440.000 sama dengan Rp8.800. 10. Hitung PPh pasal 23 atas pembayaran jasa kepada MXX. Dengan DPP Rp2.600.000. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp2.600.000 sama dengan Rp52.000. Ke-11, berapakah PPh pasal 23 atas transaksi jasa kepada TSX SIA? PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp1.050.000 sama dengan Rp21.000. Ke-12, hitung PPh pasal 23 atas pembayaran jasa kepada RXX dengan DPP Rp1.890.000. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp1.890.000 sama dengan Rp37.800. Ke-13, hitung PPh pasal 23 atas pembayaran royalti kepada NXX dengan DPP Rp23.140.000. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali DPP. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp23.140.000 sama dengan Rp462.800. Yang selanjutnya adalah pengisian SPT. Langkah pertama yang dipersiapkan adalah mempersiapkan dokumen wajib pajak, mempersiapkan seluruh dokumen pendukung termasuk NPWP, pemotong, bukti pemotong PPh pasal 23, serta data penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Yang kedua, penetapan masa pajak dan jenis SPT. Wajib pajak menentukan masa pajak yang dilaporkan, bulan dan tahun, dan menandai jenis SPT yang diajukan, apakah SPT normal atau pembetulan. Dan kita bakal isi ini di SPT normal. Masa pajaknya bulan 6 2025. 2000. Lalu pada bagian identitas pemotong pajak atau wajib pajak, NPWP-nya kita isi yaitu 01 071
834. Untuk sisanya di sensor. Lalu untuk namanya itu PT XYZ. Sip. Alamatnya Jalan Pancasila, Pancasila, nomor 1, Gunung Putri. Putri. Yang selanjutnya pada bagian objek pajak, kita isi di PPh pasal 23 yang dipotong. Untuk kode objek pajak, untuk kode objek pajak 2410002 itu masuk di sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Kita total menjadi 60.183.000. Lalu yang objek pajak, kode objek pajak 2410001 itu masuknya ke jasa teknik. Total menjadi 21.077.468 rupiah. Ditotalkan seluruh jumlah penghasilan brutonya menjadi 81.260.468 rupiah. Dan PPh yang dipotong itu dikenakan 2%. Jadi 2% dari 60 juta itu adalah 1.203.660 rupiah. Dan untuk PPh yang dipotong di jasa teknik 2% dari 21.077.468 rupiah adalah 421.549 rupiah. Ditotalkan PPh yang dipotong didapatkan sebesar 1.625.209 rupiah. Dan untuk terbilangnya diisi 1.625.209 rupiah.
Untuk lampiran yang dipakai itu daftar bukti potong PPh pasal 23. Pernyataan dan tanda tangan itu kita isi di pemotong pajak atau pimpinan. Namanya PT XYZ dengan NPWP 01 01 071 834. Dan untuk tanggalnya yaitu tanggal 20 bulan 6 2025. Oke. Penyampaian SPT masa PPh 23 yang telah lengkap kemudian disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau melalui sarana pelaporan elektronik yang berlaku dan wajib pajak menyimpan salinan sebagai arsip. Baik, kesimpulannya adalah perusahaan PT XYZ telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, terutama dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang kedua, seluruh transaksi objek PPh pasal 23 telah diidentifikasi secara tepat, dibuktikan melalui penggunaan kode objek pajak yang sesuai, misalnya 24-104-01 dan 24-100-02. Yang ketiga, pemotongan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu tarif 2% dari DPP karena seluruh vendor memiliki NPWP. Yang keempat, secara administrasi, PT XYZ telah menyusun dan mengisi SPT masa PPh 23 dengan lengkap dan sesuai prosedur. Yang terakhir, penerapan PPh pasal 23 di PT XYZ secara keseluruhan mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan yang baik dan mendukung tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, PT XYZ disarankan memberikan pelatihan pajak secara berkala kepada staf agar selalu mengikuti aturan terbaru. Yang kedua, perusahaan harus melakukan pengecekan data pajak secara rutin untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemotongan. Tiga, pemerintah diharapkan menyederhanakan peraturan perpajakan agar lebih mudah diterapkan. Yang keempat, akademisi dapat memperluas penelitian dengan membandingkan beberapa perusahaan untuk memperoleh gambaran penerapan PPh 23 yang lebih utuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.